Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup di dalam sukacita, sebab Tuhan Yesus telah menang terhadap kuasa kematian. Kemenangan Tuhan Yesus menjadi kemenangan kita yang percaya kepadanya. Kemenangan itulah yang kita rayakan dan syukuri di hari ini. Didasari sukacita atas kemenangan Tuhan Yesus terhadap kematian, terimalah salam dari kami. Selamat Paskah bagi kita semua. Selamat Paskah bagi kita semua. Kita dibangkitkan bersama Kristus. Itulah topik minggu hari ini. Tuhan Yesus telah bangkit, maka kita juga akan dibangkitkan. Dengan sukacita, marilah kita memuji Tuhan karena kebangkitan anaknya Tuhan Yesus yang telah menaklukkan kuasa maut, dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 96 ayat 1 dan 2. Maut sudah dikalahkan, Tuhan Yesus telah menang. Bangkit dari kuburannya, berdasarkan firman-Nya. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Bagi subuh perempuan pergi ke kuburannya, Yesus tidak ditemukan, sudah kosong kuburnya. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Hai maut, di mana sengatmu, di mana kuasamu, neraka mana kuasamu, mana
Yesus mengalahkannya. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu hari ini, yang tertulis pada kitab Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kasih-Mu Yesus Tuhanku tiada batas dalamnya. Darah-Mu telah Kau curahkan saat penyaliban-Mu. Golgota, Golgota, Golgota. Pada salib-Mu Golgota, agung kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu ya Yesus Kristus tak terukur batasnya. Terima doa dan pujian tanda terima kasih-Ku. Golgota, Golgota, Golgota. Pada salib-Mu Golgota, agung kasih-Mu Tuhan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Pujilah yang mengalah.
Nas epistel yang ditetapkan untuk minggu ini tertulis dari kitab Mazmur pasal 118 ayat 14 sampai 21. Kita membacanya secara responsoria. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kristus bangkit, soraklah, haleluya, dari kematiannya, haleluya. Wahai langit, pujilah, haleluya. Seluruh bumi nyanyilah, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Puji juru selamatmu, haleluya. Pakai kuasa Tuhanmu, haleluya. Menerangi jalanmu, haleluya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi.
Yesus telah bangkit, haleluya. Puji nyanyikan haleluya. Maut dan iblis dikalahkan. Yesus percaya dan tak menang. Bersoraklah muliakan Tuhan, karena maut telah dikalahkan. Semua dosa ditebusnya. Yesus telah bangkit, haleluya. Hari ketiga kematiannya, sudah terbuka kuburannya. Yesuslah Raja kehidupan, dosa dan maut telah ditaklukkan. Bersoraklah muliakan Tuhan, karena maut telah dikalahkan. Semua dosa ditebusnya. Yesus telah bangkit, haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Kristus, khotbah untuk kita semua pada perayaan Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini diambil dari surat Kolose pasal yang ketiga, ayat pertama sampai keempat. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, ada 3 pesan untuk kita semua jemaat HKBP pada hari Paskah atau perayaan kebangkitan Kristus hari ini. Pertama, marilah kita menjauhkan diri dari dosa dan kejahatan dan kemanusiaan kita yang lama itu. Sebab kita telah mati dan dikubur bersama-sama dengan Kristus melalui baptisan yang kita terima. Sekali lagi, marilah kita menjauhkan diri dari dosa dan kejahatan dan kemanusiaan kita yang lama. Sebab kita sudah mati dan dikubur bersama-sama dengan Kristus melalui baptisan kudus yang kita terima. Saudara-saudara, kematian Kristus di kayu salib dalam iman kita berbeda dengan kematian sebagaimana dimengerti oleh banyak orang di dunia ini. Bagi kita, kematian Kristus di kayu salib yang kita peringati Jumat kemarin adalah kematian untuk memikul dosa seluruh dunia ini. Kematian Kristus di kayu salib adalah kematian untuk memikul dosa semua umat manusia yang ada sebelum Kristus datang ke dunia dan juga yang lahir sesudah Kristus datang. Sampai hari ini, sampai selamanya. Saudara-saudara, iman kita mengatakan
Kematian Kristus itu membayar semua hutang dosa kita. Seharusnya kita semua yang mati karena kita orang berdosa. Tetapi Allah mengatakan cukuplah anaknya, Yesus Kristus, yang tak mengenal dosa itu yang mati di kayu salib untuk memikul semua dosa-dosa kita. Kematian Kristus memikul dosa kita, dosa saudara dan dosa saya itu sekali untuk selama-lamanya. Kristus tidak mati 2 kali atau 3 kali atau berulang-ulang untuk memikul dosa kita. Dia mati di kayu salib 1 kali untuk selama-lamanya. Apa yang dilakukan Kristus dengan kematiannya di kayu salib itu sudah cukup, sudah sempurna untuk mengerjakan keselamatan kita. Kalau di dalam tradisi keyahudian, setiap tahun imam besar harus masuk ke ruang maha kudus untuk memercikkan darah domba sebagai tanda pendamaian dengan Allah, penghapusan dosa umat manusia. Saban tahun, imam besar harus melakukan kurban penghapusan dosa itu. Tetapi Kristus, domba Allah itu, mengorbankan dirinya hanya 1 kali untuk selama-lamanya. Dan itu sudah cukup untuk keselamatan kita. Artinya, tidak ada lagi yang diperlukan treatment atau usaha untuk menambahkan pekerjaan Kristus itu. Sebab pekerjaan Kristus memikul dosa saudara dan saya itu sudah sempurna. Karena itu, sebagai contoh, kita tidak perlu harus berpuasa. Kita tidak perlu harus berpantang. Kita tidak perlu harus melakukan askese, pergi ke tempat sunyi, memisahkan diri dari dunia, dalam rangka menghapus dosa-dosa kita. Kita tidak perlu menyiksa diri kita untuk mendapat belas kasihan Allah, menghapus dosa kita. Sebab Kristus sudah melakukan segalanya untuk penghapusan dosa kita. Karena itulah saudara-saudara, kematian Kristus itu menjadi dasar, menjadi pusat, menjadi orientasi, menjadi inti dari kepercayaan kita. Kematian Kristus di kayu salib itu menjadi dasar, menjadi pusat, menjadi inti, menjadi orientasi dari seluruh iman, seluruh kehidupan, seluruh peribadahan kita. Kristus mati di kayu salib, memikul dosa-dosa kita. Tapi saudara-saudara, hari ini kepada kita disampaikan bukan hanya Kristus yang mati. Bukan hanya Kristus yang mati tersalib. Sebab Alkitab juga mengatakan semua orang yang telah dibaptis juga telah mati dan dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Itulah yang kita baca di dalam Kolose 2 ayat 12. Sebab kita semua telah dikubur bersama-sama dengan Kristus melalui baptisan yang kita terima. Dan itulah yang kita baca dalam Roma 6 ayat 3 dan 4. Ketika Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa semua kita yang telah dibaptis dalam kematian Kristus. Semua kita yang dibaptis telah dikubur bersama-sama dengan Kristus. Saudara-saudara, karena itu bagi kita, baptisan itu bukan cuma sekedar seremoni atau upacara, tapi baptisan itulah yang mempersatukan kita dengan Kristus yang mati itu. Baptisan itulah yang menguburkan kita bersama-sama dengan Kristus, supaya kita bisa mati dan terkubur terhadap dosa-dosa kita. Karena itu, sebagai orang yang telah dibaptis, sebagai orang yang percaya kepada Kristus yang mati itu, sebagai orang yang telah mati bersama-sama dengan Kristus, maka tidak ada alasan lagi bagi kita masih menghubungkan diri kita dengan dosa dan kejahatan. Sebab kita
sudah mati terhadap dosa itu. Karena itu pesan, ketika kita merayakan kematian Kristus, kita bukan cuma supaya bersedih, merasa terharu, Yesus mati 2000 tahun yang lalu. Tetapi supaya kita mengingatkan diri kita bahwa kita pun sudah mati dan dikubur bersama-sama dengan Kristus itu. Karena itu, jangan lagi hidup bagi dosa. Jangan lagi mengorientasikan hidup kita kepada dosa. Jangan lagi menghambakan diri kita kepada dosa. Sebab kita sudah mati bagi dosa itu bersama-sama dengan Kristus. Karena itulah saudara-saudara, walaupun ada hukum ke-6 yang mengatakan jangan membunuh, tapi kalau kita baca nanti Kolose 3 ayat 5, justru ada yang harus dibunuh. Ada yang harus dengan berani kita bunuh. Apakah itu? Segala yang jahat yang muncul, yang lahir dalam hati dan pikiran kita. Ketika muncul pikiran yang jahat, ketika muncul niat yang jahat, maka jangan pernah takut, jangan segan-segan. Niat jahat itu harus segera dibunuh, dimatikan. Karena apa? Karena itu tidak sesuai dengan status kita sebagai orang yang dibaptis, yang telah mati bersama-sama dengan Kristus, mati terhadap dosa. Dan karena itu dengan nada yang lain dalam Efesus 4 ayat 27, Paulus mengatakan jangan beri ruang, jangan beri kesempatan sedikit pun kepada iblis. Tidak usah kasihan, tidak usah toleran, tidak usah berkompromi kepada iblis sedikit pun, jangan kasih ruang. Sebab iblis itu terlalu kuat, terlalu pintar bagi kita. Dia bisa memanfaatkan sekecil apapun peluang, ruang, dan kesempatan yang kita berikan kepadanya. Sebagai orang-orang yang telah mati dan dikubur bersama-sama dengan Kristus, mari selalu kita canangkan, kita camkan dalam hati kita. Kita telah mati bagi dosa. Tidak ada lagi hubungan. Kita sudah putus hubungan dengan dosa dan kejahatan. Yang kedua, apa pesan untuk kita warga HKBP pada pesta Paskah, pesta kebangkitan Kristus ini? Marilah kita hayati semua yang baik, yang indah, yang benar, yang berasal dari Allah itu. Sebab kita sudah dibangkitkan juga bersama-sama dengan Kristus anaknya. Mari kita hayati, mari kita hidupi semua yang benar, yang baik, yang indah, yang berasal dari Allah itu, yang berasal dari atas itu. Sebab kita pun sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Saudara-saudara, iman Kristen kita tidak berdasar kepada ajaran abstrak tentang Allah. Iman Kristen kita berdasar kepada sebuah peristiwa, yaitu peristiwa kebangkitan Yesus. Iman kita berdasar dan berpusat kepada seorang pribadi, yaitu Yesus yang mati, yang dibangkitkan oleh Allah itu. Saudara-saudara, orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi, tentara Romawi, menyalibkan, membungkam, membunuh Yesus. Tetapi Allah menunjukkan kuasanya, menunjukkan kekuatannya yang dahsyat. Ia membangkitkan Yesus yang mati tersalib itu untuk menunjukkan dialah yang empunya kuasa, kekuatan di atas segala-galanya. Karena itulah kebangkitan Yesus itu adalah sebuah pameran, sebuah pernyataan kuasa Allah yang maha besar, yang maha kuat itu. Kebangkitan Yesus itulah pernyataan kuasa Allah. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh dunia, apa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia sepanjang sejarah, dilakukan oleh Allah. Dia membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan kita beriman kepada peristiwa, kepada pribadi Allah dan Kristus yang bangkit itu.
Dengan dibangkitkannya Yesus, Allah mengalahkan kematian yang mengerikan itu, yang tak terelakkan dan tak terkalahkan oleh dunia ini. Saudara-saudara, karena itu, mari kita menghayati kebangkitan Kristus itu. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang bangkit. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia bukan Tuhan masa lalu. Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit juga sekarang. Tapi Alkitab kita dan pesan khotbah hari ini mengatakan bukan hanya Kristus yang dibangkitkan. Dia juga sudah membangkitkan kita, orang-orang yang percaya kepadanya, melalui baptisan yang kita terima. Itu yang kita baca dalam Kolose 3 ayat 1 yang kita baca tadi. Itu yang kita baca dalam Efesus 2 ayat 5 dan 6. Di dalam Kristus, bersama Kristus, kita dihidupkan kembali oleh Allah. Kita bersama-sama Kristus dibangkitkan oleh Allah. Efesus 2 ayat 6. Saudara-saudara, apa artinya itu? Apa artinya ketika sekarang dipesankan kepada saudara dan saya, bukan hanya Kristus, kita pun sudah dibangkitkan oleh Allah. Bukan nanti, sekarang kita sudah dibangkitkan oleh Allah. Hayatilah hidup sebagaimana Kristus yang bangkit itu. Kalau dikatakan oleh Paulus tadi, carilah perkara-perkara yang di atas, yang dia maksudkan bukanlah supaya kita melupakan kehidupan di dunia ini. Kita melupakan persoalan sosial, ekonomi, budaya, politik. Dan kemudian kita mengasingkan diri hanya melihat ke atas. Kalau Paulus mengatakan carilah perkara yang di atas, artinya mari kita berorientasi kepada hal-hal yang datang dari Kristus yang sekarang sedang di atas itu. Mari kita membuat orientasi kita, hati kita, pikiran kita selalu dipenuhi, dirasuki, diwarnai, diinspirasi, diarahkan oleh Kristus yang bangkit, yang sekarang ada di atas itu. Apa yang berasal dari Allah, dari Kristus yang bangkit itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, pengharapan, hidup baru, pengampunan, hidup kekal. Kesanalah kita, kesanalah hati dan pikiran kita tertuju. Bukan lagi kepada apa yang berasal dari dunia ini. Memang kebangkitan kita belum sempurna. Dan itu juga dikatakan oleh Paulus dalam Roma 6 ayat 4. Kristus yang sudah dibangkitkan secara penuh. Kita masih dibangkitkan dengan hidup yang baru. Tetapi walaupun kita masih tinggal di dunia, walaupun kita masih menjadi manusia yang tinggal di dunia dalam darah dan daging, kita sudah boleh merasakan dampak kebangkitan Kristus itu. Kita sudah boleh merasakan kuasa kebangkitan Kristus itu. Kita tidak harus menunggu 1000 tahun lagi. Kita tidak harus menunggu nanti sesudah mati. Kita tidak harus menunggu nanti setelah di sorga, baru kita rasakan dampak kebangkitan Kristus itu. Sekarang, di dunia ini, kuasa kebangkitan Kristus itu sudah boleh kita rasakan dan kita hayati. Sebab itu saudara-saudara, Paulus mengatakan hidupmu sekarang tersembunyi di dalam Kristus. Hidupmu tersembunyi. Memang kita masih menjadi manusia di dunia, tetapi kita sudah bisa merasakan, kita mengalami betapa kuatnya, betapa hebatnya kuasa yang membangkitkan Kristus itu. Karena itu saudara-saudara, kalau ada orang yang merayakan Paskah, ada orang yang merayakan kebangkitan Kristus, namun tetap hidup dalam keputusasaan, tetap hidup dalam keraguan, tetap hidup dalam kebimbangan, sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh percaya dan dia tidak mengalami bahwa Kristus itu memang bangkit. Sebab semua orang yang percaya kepada Kristus yang bangkit juga dibangkitkan oleh Allah untuk hidup baru, untuk sukacita, untuk bergerak, berkarya seperti Kristus yang hidup, Kristus yang bangkit itu. Ingat saudara-saudara,
Kristus sudah bangkit. Dan dia juga membangkitkan saudara dan saya. Sebab itu bangkitlah ke dalam hidup yang baru. Yang ketiga dan terakhir, apa pesan untuk kita warga HKBP pada Paskah ini? Mari kita pegang iman kita itu. Sampai kepada hari yang agung, hari kedatangan Kristus kembali itu. Dia berjanji bahwa dia akan datang kembali menyatakan seluruh kemuliaannya. Juga menyatakan kemuliaan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Sabat Minggu, kita mengucapkan pengakuan iman kita kepada Kristus yang bangkit, yang naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Apa artinya? Sabat Minggu saudara dan saya mengatakan, aku percaya kepada Kristus yang bangkit, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Apa artinya itu? Kristus yang mati tersalib, Kristus yang dibunuh, dihina, direndahkan oleh orang Yahudi dan oleh orang Roma itu, sekarang adalah penguasa atas langit dan bumi ini. Dia duduk di sebelah kanan Allah, memerintah sebagai Raja. Kristus yang kepadanya kita gantungkan nasib, harapan, masa depan kita, dia sekarang adalah Raja yang duduk di sebelah kanan Allah. Lantas, apalagi yang saudara dan saya takutkan? Apalagi yang saudara saya takutkan? Kalau memang kita benar-benar percaya, Kristuslah yang empunya segala kuasa dan kerajaan. Dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah, dan dia akan datang satu saat kelak menyatakan seluruh kemuliaan dan kekuatannya. Sabat Minggu kita mendoakan dengan menyanyikan, Kaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bila saudara dan saya menyanyikan doksologi doa Bapa kami itu dengan hati yang paling dalam, Kaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Apalagi yang membuat saudara takut, bimbang, apalagi putus asa? Masalah apa lagi yang bisa membuat saudara dan saya takut, bimbang, apalagi putus asa? Paulus berkata dalam surat Roma, jika Allah di pihak kita, jika Allah teman kita, siapa lagi yang akan melawan kita? Karena itu saudara-saudara, perayaan kebangkitan Kristus haruslah menjadi perayaan iman, perayaan kepercayaan kita, peneguhan iman, peneguhan kepercayaan kita bahwa Kristus adalah Sang Raja yang sekarang duduk di kanan Allah memerintah. Sebab itu, baiklah kita camkan keraguan-raguan, kebimbangan, ketakutan, apalagi keputusasaan, sangat bertentangan kepada berita kebangkitan Kristus. Ketakutan, kebimbangan, apalagi keputusasaan, sangat berlawanan dengan berita kebangkitan Kristus. Karena apa? Karena orang yang masih tetap ragu dan bimbang, orang yang tetap dicekam, dikuasai oleh rasa takutnya, orang yang merasa tidak punya berdaya sedikit pun mengatakan melakukan yang benar, orang yang putus asa, sebenarnya orang-orang yang tidak percaya, sebenarnya orang-orang yang tidak percaya Kristus sudah bangkit, apalagi percaya bahwa dia pun sudah dibangkitkan oleh Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Kristus, Anak Allah yang mati tersalib untuk memikul semua dosa dunia, dosa kami. Kasihanilah kami. Tanamkanlah di hati kami bahwa Kau sudah mati memikul semua dosa kami. Dan melalui baptisan kudus yang kami terima, kami telah ikut mati dan dikubur bersama-sama dengan Engkau. Mati dan dikubur untuk dosa dan kejahatan.
Karena itu Tuhan senantiasa ingatkan kami, supaya kami selalu memutuskan hubungan kami dengan dosa dan kejahatan. Supaya kami menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang bertentangan dengan iman kami kepada Kristus yang mati itu. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan, supaya kami tidak memberi sedikit pun kesempatan, ruang, dan waktu kepada iblis untuk menjatuhkan kami. Supaya kami selalu mematikan niat-niat yang jahat yang muncul dalam diri kami. Dari sisa-sisa dosa yang masih ada di dalam diri kami. Ya Kristus, anak manusia yang telah dibangkitkan oleh Allah, lihatlah kami. Kami mau mati dan dikubur bersama-sama dengan Engkau. Sebab itu biarkanlah kami juga hidup dan bangkit bersama-sama dengan Engkau. Kami mau memikul salib bersama-sama dengan Engkau. Sebab itu izinkan kami hidup dalam kemenangan bersama-sama dengan Engkau. Ya Kristus, anak manusia yang telah mati tersalib dan telah dibangkitkan oleh Allah. Nyatakanlah kuasa kebangkitan itu kepada kami. Biarlah kami dapat melihat, kami percaya dan kami mengalami kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Biarlah itu yang menjadi modal utama dan senjata kami dalam kehidupan kami. Sebab Tuhan kami hidup, Tuhan kami bangkit, dan kami bersatu dengan Dia. Ya Kristus, anak Allah yang sekarang memerintah di sorga, lihatlah kami. Arahkanlah hati kami kepada kedatangan-Mu yang agung kelak. Sementara kami menunggu di dunia ini, kuatkan hati kami, kuatkan iman kami. Biarlah Kau yakinkan kami, Kau telah menang. Dan kami pun orang-orang percaya akan Kau menangkan juga melawan dosa dan maut. Ya Kristus, berkati gereja-Mu. Penuhi hati kami dengan kasih, dengan damai, dengan sukacita, dengan hidup baru yang berasal daripada-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami senantiasa berorientasi kepada hal-hal yang berasal dari Tuhan yang di sorga. Dan itulah yang membuat hidup kami semakin penuh dengan sukacita. Dan kami menjadi murid-murid-Mu yang setia sampai kedatangan-Mu kelak. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Kristus, Tuhan yang telah mati dan Tuhan yang telah bangkit untuk kami. Amin. Marilah kita menyampaikan persembahan kita sambil bernyanyi. Yesus telah datang, Sang Juru Selamat yang Maha Kasih, murah hati. Dia rela mati di kayu salib, kuburan kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, aku tidak takut masa depan. Aku tak getar, ku tahu masa depanku di tangannya. Dan hidupku berarti sebab Dia hidup. Dalam hidupku Dia besertaku, aku percaya kepadanya. Dan kemenangan pasti diberinya, karena
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau, karena Engkau telah melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, melalui kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah Juru Selamat dan hidup serta Tuhan kami, dan kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah dikalahkan, dan kini kami tidak takut lagi menghadapinya dengan segala sengatnya. Karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa, yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami mohon, kasihanilah dan kuatkanlah iman kami, agar kami jangan bimbang menghadapi maut. Bukalah hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkanlah iman kami, agar kami percaya bahwa kami telah diperdamaikan kepada Bapa melalui karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berilah kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikanlah hati yang suci dan jiwa yang teguh, agar kami mengakui bahwa Tuhan kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur manakala kami mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu. Dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkanlah juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, anak yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus penebus kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.